Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Iwan Muda, ketemu lagi bareng Alia di sini di program Fantastic School Be Fun, Be Fantastic. Dan untuk kalian yang pengen mendengarkan program ini bisa simak di Radio Inayah di www.inayahradio.id secara live streaming, dan juga kalian bisa langsung pastiin channelnya di 100.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ucap wiwitan kalayan nyebat asma Allah anu maha beras tur masih hasakumna makhluk-makhlukna nu kumalenang di alam dunia. Neda papayu tinu maha agung, neda pangraksa tinu maha kawasa. Culung waktu anu rahayu ingang mangsa nulugina kukupuhi bertenangan bawa beja paribasa. Pagelaran seni sudah wayang golek 3 lura 100,8 di Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ahwat, sahabat semuanya, kembali lagi bersama kita. Bertemu kembali setelah kemarin episode pertama. Hari ini kembali lagi bareng kita di podcast Bang Dul. Bukan sekedar ngobrol, hampir kode itu ya. Episode 2 wajar ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu, sangat istimewa, yang sangat ada suaranya tidak kelihatan wajahnya. biasanya seperti itu. Ya, Beliau suaranya selalu didengar oleh orang lain. mungkin Iwan Ahwat bertanya, ini siapa dan ini siapa. Tapi sebagian mungkin ada yang tahu juga. Enggak. Ya, karena ini para legendnya dunia radio Indonesia. Oke. Wah. Oke, kita langsung kenalkan saja. Kenalkan saja, silahkan. Siapa aja? Siapa aja? Ini ada the legend of the radio Surya Raya, Bang Agai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ada Awie. Jimmy yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa radio. Ini ahlinya para The Memories. Mana tuh? Kita ingin bahasa itu. Kayaknya so. Bahasa Londo. Masya lagu-lagu kenangan yang selalu dipatahkan, selalu disiarkan, selalu dienangkan. Sama Bang Ai, dipatahkan peterkan sih lah. Mendatangkan kumaha tuh ya. Tarikan. Jadi di sini sudah ada. Saya perlu dilemus dan saya nggak tahu. Ya. Jangan dulu gogorokan dong. Terlalu semangat. Terus semangat. Episode 2 ini terlalu semangat karena alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Oke, iya. Jadi ada 2 orang luar biasa. Ini manajer Inayah FM. Alien. Beliau sebagai selain sebagai ahli di bidang radio juga beliau penyanyi. Wush, nyanyi dong. Pelaku. Pelaku. Ya. Ada pelancong. Pak Ijo. Jadi kenapa jadi Tukang lalaco. Iya. Luar biasa. Tapi ini dulu nih yang sudah sepuh nih. Ya. Kupas dulu ya dari Bang A ini. Bang A ini siapa nih? Suaranya biasanya masuk program apa sih? Yang mungkin Iwan dan Ahwat belum tahu juga. Ada sebagian nanti. Memang sebelum ke program, saya panggilnya apa ya? Boleh, apa saja bebas. Tapi yang nama Nama udara kan? nama udaranya Api. Jadi Oke. selenting bawa di angin, lepat bawa di kilat, mengertinya. Katanya kejadian. Jadi konon katanya PA ini adalah salah satu orang yang juga ikut dalam mendirikan radio Iya. Jadi benar ya, saya tadi bicara bahwa Bang Api AI ini the legend ya dunia radio of Surya Raya. different. Saya sekarang bersatu bang different station. Nunggu nahin different beda. Asia beda. Station beda. Baca. Pemirsa baca, lu aja baca. Kocak emang. Aduh, Oke, gimana, Pi? Awal mula sejarah adanya Radio Inayah FM. Tentu orang banyak yang belum tahu. Baik, saya jawab tentang Saya bertanya.
Saya mendoakan. sedang berdiri dari ya. Awalnya kami dari tim sebagai seluruh kepala Pensiunan bola itu di pondok pesantren. tanggal nih. Enggak, kok sudah nggak ada. Oh, kok sudah awal dari Yang dipimpin langsung oleh Pak Tinggi. ya. Oh iya, masih. Setelah itu, majikan kan memberikan kabar bahwa Abah telah memberikan restu sebuah pendirian radio. Oke. Bahkan sudah diberikan nama saat itu adalah Inayah dalam arti pertolongan. Mana dari lain-lain? Dan pas di tanggal 18 November tahun 1999, Nobel sih. saya diajak sama Pak Haji Gandang soal kepada sahabat yang sekaligus Pak Haji Gandang untuk minta restu bahwa radio Inayah akan diawali dengan pengenalan kepada Bibi. Ya, Koyak Bibi. Jadi saat itu saya masuk bersama Pak Haji Gandang, Pak Haji Gandang yang berbicara kepada apa kami dia untuk duduk sama-sama sama Pak Haji Gandang dalam di kursi roda di sana. Dan itu di madrasah tempatnya di ruangan Bibi. teman-teman. Ya. Bagi Gandang langsung menyampaikan bahwa radio akan diawali akan dimulai pengenalan kepada untuk ini bersama AI pengajian masih pengiangnya. No, I. Abang berdiri pada kita kepada saya dan dia abang berkata bantu abang dalam diari Sunda bantu kambing anak ini. Nah, dengan rasa sangat tidak sanjung bagi saya yang sedang belajar mengamalkan zikrullah itu apa istilahnya menginginkan menjawab atau menjawab pada pengersa apa yang malang itu Ya. Ya, bahasa Sunda gitu. ya apa abdi kedah kumaha da abdi mah setiasa namun ya apa berkata lagi gunakan kalimat yang pasti. Nah setelah itu kami langsung menuju ke Radio Inayah kami bilangkan coba langsung dieksekusi maksudnya harus bagaimana sama siapa Kang? Jalan sama Kang AA. Di sini udah di sini tempat. Oh, mas udah di Udah di sini sini ya. Setelah suan dari Abang langsung ke lokasi yang tempatnya di sini pada saat itu 1899. Belum bangunan seperti ini, masih bangunan yang lama. Oh iya. Rumah yang lama. Nah, setelah itu saya mulai bergerak bingung. Bergerak bingung itu apa? Kan saat itu 99 pas Departemen Penerangan dilikuidasi. Ya. Dihapus oleh di era Bapak Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Tapi karena semangat untuk mendirikan sebuah radio di pesantren, kami pun tidak luput untuk kembali minta pertolongan kepada Allah melalui Rombito kepada para sahabat. Karena kita buntu, ya. Harus kemanakah kita melangkah? Kalau dulu asal sudah dibuatkan akta notaris itu pasti diajukan ke Departemen Penerangan dulu. Di saat Departemen Penerangan dilikuidasi, kita pun harus kemana melangkah. Nah, berbekal Robito, alhamdulillah terpancar nama Dirjen Pos Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang beroperasi kantornya di Alcama Mimpang. Saya lapor lagi ke Pak Haji Kanggan, kan kita harus ke Dirjen Pos. Di mana kata karena di Bandung kan, ayo telusuri ke sana minta arahan. Saya langsung naik ke Bandung, satu Pak Purwoko ya sebagai kepalanya minta arahan dan berikan petunjuk. Setelah diberikan petunjuk, lapor lagi, baru dibuatkan Izin. bukan pemberkasan lah. Oh, iya. Pemberkasan yang Baca proposal mungkin ya. pemberkasan yang diawali minta tanda tangan kepada warga sekitar 200 belakang depan kiri kanan. Pokoknya asal 200 lah pokoknya ya. Setelah itu 200 ditandatangani oleh warga, dilanjutkan ke tingkat desa, dilanjutkan ke tingkat kecamatan,
dilanjutkan ke tingkat kabupaten sampai provinsi itu baru rekom, belum izin baru rekomendasi. Nah alhamdulillah dari pemberangkatan itu sampai kepada kabupaten, sampai kepada provinsi lancar, dan kebetulan di provinsi juga kita sudah ada Ikhwan Pak Jadi Setiawan saat itu, Pak Sekda ya, Sekda. Alhamdulillah rekom turun dan notaris juga sudah selesai. Bahkan selain notaris juga kan kita punya 3 izin kalau radio. Ada 3 izin sampai sekarang ada 3 izin. Yang pertama adalah Menkumham, itu pendirian akta notaris. Kemudian yang kedua adalah Menperidan, adalah izin usahanya. Kita kan nerima iklan, yang jelas harus ada masuk dalam perpajakan pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga adalah Departemen kalau dulu Departemen Penerangan ya, terus diganti sama Kominfo dan sekarang Kominfo. Itu untuk mendapatkan ISR, izin siaran radio. Nah itu tentang sejarah yang dilakukan, dan alhamdulillah tanggal 23 bulan Maret 2020 terbitlah kita mengundang secara resmi. Jadi ini kalau ngambil dari cerita tadi itu kan sebenarnya kalau kita ulang tahunnya itu tanggal berapa sih? sebetulnya kalau tanggal yang pertamanya 18 November ya 18 November 99. Tapi karena kita mengacu kepada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah ya melalui Kemendikbud, itu 23 Maret tahun 2020. Jadi November kita potong tumpeng, Maret kita potong kue. Bisa Saya juga. Tapi sekarang 26 tahun. Udah 26 tahun penggunaan ya. Ini udah zamannya Gen Alpha nih. Jadi mungkin dari generasi ke generasi, kalau API ini kan maksudnya generasi apa ya? Generasi X, apa lebih dari X? bisa juga dibilang generasi pertama lah. Generasi pertama, oke di radio, tapi kalau generasi general ya, karena kita udah generasi Alpha, jadi banyak mungkin program API juga memang menyangkut pautnya sama generasi yang memang seumuran sama Itu. APA yang API. Atau mungkin gini Pik. Waktu ini kan Inaya pengusaha Abah itu kan tentu beliau itu kan seorang monster ketika membuat sesuatu, ya pasti beliau punya visioner dan dia pasti punya pandangan ke depan. Menurut Api, kira-kira Inaya FM sendiri ini tujuan beliau itu diadakannya ini menurut Api kira-kira. Oh iya, satu hal ya yang saya lupa, memang itu juga hal yang memang didambakan dan diharapkan oleh pengusaha Abah. Yaitu yang pertama adalah syiar agama Islam melalui metode Amaliyah Torekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya dan dirasakan oleh kami sendiri. Dulu di daerah masih banyak orang yang tidak mengenal tentang manaqib. Apa itu manaqib? Nah ternyata melalui pancaran siaran Radio Inaya mereka mengerti dan paham tentang manaqib. Ternyata manaqib itu ada pengajian. Jadi saat Inaya mulai ada, manaqib pun sudah mulai disiarkan. Terus satu lagi yang diberikan izin oleh katakanlah oleh Abah ya, memang Abah yang sangat mendamakan itu adalah yang pertama adalah manaqib dinilai. Yang kedua adalah pembahasan Miftahul Sudur saat itu yang di kampus. Sampai sekarang sebelum manaqib itu ya, malam itu yang diizinkan. Dan juga pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi pada dasarnya media radio ini sebenarnya kan dakwah. Memang pada saat itu mungkin orang belum berpikir ke arah sana, tapi pengusaha udah berpikir lebih jauh dari. Betul. Di tahun itu mungkin radio juga masih. Ya memang lagi booming, mungkin masih eksis. Eksisnya sangat ya, masih sekarang memang ya eksis gitu, cuman memang tidak se-eksis ya dulu gitu. Karena mau nggak mau saat ini kan udah dunia digital seperti ini ya, seperti para pemirsa kan melihat kita, oh ini orang ini gitu, ada di digital, ada di media sosial, ada di YouTube, ada di Instagram, di semuanya. Nah mungkin dari Inaya juga kan udah
mengembangkan itu juga ya ada dari API juga masukan-masukan digitalnya gitu. Jadi ancaman ke depannya dari tahun ke tahun Inaya itu mengikuti ya. Mengikuti selalu. Kayaknya memang lincah. Siapa? Ya sama aja nanti yang bakal. Jadi ini saya ini terkait program itu ya. Dengan nyamuk ada sejarahnya nih. Dengan sekarang kan radio ini bisa dibilang mungkin bagi anak-anak mungkin Gadget sama gen apa lah kurang. iya gua agak-agak kurang gitu ya. Ya. Dan ini kan kalau tadi aku mungkin bekas sejarahnya, sekarang saya ingin tahu di era sekarang ya memang radio ini dengan tantangan digital tentu saya yakin CPM ini juga sudah menyiapkan strategi khusus atau Sorry, apa gitu ya? apa yang memang disiapkan di kalau dari yang memang tetap stasiun beda. Ya, Mana sih? jadi gini, kalau tadi kan ada sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya, ya. Jadi saya merujuk juga tuh tadi dari nama pertama nih. Ya. Karena ini Inaya tuh berarti perkol. Abang kan tidak semudah itu saja kan itu Ya. ketika itu memang sudah dibuat artinya ada makna dan ternyata itu memang terjadi. Pertama, kalau kita bicara tentang bahwa Inaya Radio ini meskipun ya ini bukan perusahaan yang berada di bawah pesantren Suryalaya sebetulnya. Jadi ini didirikan tuh oleh putra putri pengusaha Abah Alon. Tapi kita bermuaranya adalah untuk media hikmat nih. Media hikmat ke Pondok Pesantren Suryalaya dan ini kita juga semuanya kayak yakin kita ini adalah pelayan bagi Ibu dan Abah. Ya. Dulu ketika manakib itu mulai dipublikasikan tujuannya adalah untuk memberikan layanan informasi dan juga untuk para Ibu dan Abah yang di luar sana agar bisa mengikuti manakib karena kan tidak semuanya bisa hadir di sini ya. Maka dengan teknologi yang ada pada era itu yang belum seberkembang sekarang, itu Inaya sudah mengupayakan. Untuk umatnya selalu ikuti mana. Betul. Kemudian juga ada berita-berita syiar tentang kesuryaan, tentang perkembangan di sini, seperti misalnya ada berita-berita kegiatan waktu pondok. Ya. Kemudian kita kan tahu sendiri bahwa di Pondok Pesantren Suryalaya ada berbagai lembaga. Ya. Entah itu lembaga organisasi, entah itu lembaga pendidikan dan juga pendidikan pesantren tradisionalnya. Inaya di sini diperankan sebagai media ofisial. Media ofisial yang kita bagaimanapun kita memiliki persentase khusus memprioritaskan tentang kesuryaan. Nah, tadi kalau misalnya dikaitkan dengan kita mengikuti teknologi otomatis. Harus ya. Bagaimanapun kita mengikuti. Kalau misalnya dulu teknologinya adalah hanya sebatas relay ya Pi ya. Kita relay langsung dari masjid dengan dikondisikan sedemikian perangkat yang ada. Kalau sekarang alhamdulillah semenjak tahun 2000 kita ada penambahan kualitas untuk frekuensi 100.8 FM yang itu hanya bisa didengarkan secara on air dan itu perizinan kita kan coverage-nya yang timur ya. Oh iya. Tapi mengingat kita Iwan dan Nawat ada di luar sana. Ya. Kalau dulu kita dari channel YouTube relaynya, sekarang ini kita dirangkap lagi, kita backup lagi dengan adanya fasilitas website streaming di inaya.id ya. Nawat kan tidak hanya nasional. Betul. Dan Iwan Awat, alhamdulillah sih secara analitik ya yang kami cek itu di analisa pendengar kita website Inaya Radio ini, kita ini ternyata bisa menjangkau Iwan dan Awat yang di luar negeri juga, di mancanegara. Dan respon-respon tersebut tentunya menjadi motivasi kami. Ya. Selain teknologi yang kita mainkan kita juga otomatis untuk media sosial kita juga gunakan. Tetapi memang jujur saja untuk media sosial kami tidak menunjukkannya dengan buzzer. Tapi kami tumbuhkan secara Jadi organik. nggak kayak konten-konten kreator yang memang beli buzzer ya. Nah, karena target kita adalah kami khususkan prioritasnya adalah Ibu dan Abah, Pondok Pesantren Suryalaya, dan selebihnya itu adalah mitra-mitra kita. Alhamdulillah untuk image ya secara Inaya ini sudah 26 tahun, lebih malah sebetulnya kalau kita hitung 27 tahun. Inaya ini
bekerja sama dan memperoleh kepercayaan itu dari berbagai lembaga eksternal juga, baik pemerintah, baik itu BUMN, Swasta. ya betul. Ya. Mitra-mitra kami yang bekerja sama itu tidak hanya dari lokal juga, dari prinsipal juga kan perusahaan-perusahaan nasional, kemudian juga yang sudah jelas sih, alhamdulillah ya dengan persentase program yang terkait bidang pendidikan kita memang upayakan itu lebih besar, lebih tinggi. Selain jumlah promosi, kami pun bekerja sama dan dipercaya oleh berbagai lembaga, instansi pemerintahan, lembaga bidang, ya lembaga swasta juga, dinas pendidikan. Kemudian kita LPSC juga terdaftar ya, Ki ya. Ya. Alhamdulillah untuk legalitas bekerja sama dengan pemerintah pun kita sangat kita perhatikan. Jadi layers. INAIM ini memang menganut prinsip dari KKN atau dari perusahaan ini kan ada kita harus taat aturan agama. Betul. Betul. Secara legalisasi gitu. Sudah itu semua sih. Jadi alhamdulillah selama 26 tahun ini ya berjalan dengan legalisasi yang benar. Banyak kan di radio ya tahun kemarin kan yang ditutup ya. Karena masalah legalisasi mungkin kan jalur radio ini kan sangat banyak kalau zaman dulu ya pada saat itu kan. Dan memang ya mungkin sama beberapa teman radio yang lain ya, kalau wilayah untuk Tasik Utara wilayah ini ya ini jangkauannya ya paling tinggi dan legalitasnya yang paling benar. Ya, insya Allah mungkin karena begini. Dulu masih ingat ya Pi ya, kita tahu 99 itu. Jadi waktu itu kalau saya datang ke sini adalah hanya diminta tuh oleh para sepuh kami itu, kamu kesana tuh mungkin karena melihat ada kompetensi secara dari bakat aja sih. Ya, personal ya. Dulu masih sebagai talent aja gitu kan, dulu belajar siaran ya Pi ya dulu tuh di sini, baru saya dari 99. Artinya saya cukup mengikuti gitu ketika INAIM ini berproses. Tapi kan dalam hal ini pengasapan tidak tadi ya kalau melihat dari sejarah yang saya bicara dari sejarah itu kan memanggil APA gitu, yang tidak terpikirkan sama sekali APA sampai sekarang duduk di kursi di meja sebagai penyiar gitu sampai sekarang gitu. Nah yang jadi pertanyaannya, kesannya selama 26 tahun ini gimana sih? Terima kasih ya untuk yang kedua. Ini satu hal yang belum saya sampaikan tadi di kupas ya sama rekan kita mengenai banyak radio-radio yang dulu. Karena mereka itu tidak mendukung izin ya. Maksudnya legalitasnya. Ya. Nah, karena di sana ada ancaman dalam salah satu undang-undang yang diperbaharui oleh, kalau dulu undang-undang nomor 5 tahun 2009 kalau tidak salah, setelah diperbaharui oleh Bapak B.J. Habibie ketika beliau menggantikan Pak Soeharto, itu dirubah undang-undang dengan berbunyi barang siapa yang menggunakan alat magnetik dan visual secara tidak sah, maka dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara dan denda 400 juta. Saat itu. Saat itu Sampai sekarang. dan itu tidak diketahui oleh semua Sampai sekarang. pihak. Ya. Jadi karena makanya kita itu selalu dalam setiap tahun ada Seperti registrasi ulang mungkin. registrasi bulan. Ada update yang ISN, pembaharuan ISN dalam setiap tahun. ada. Tiap tahun. Wajib ya. Wajib. Ya wajib ya. Karena kita harus bayar udara lah. Ya. Harus bayar udara. Jadi izin media itu memang bisa. Ya. Izin korporat dan izin lembaga penyiarannya. Oh jadi para dewan apa ya? Jadi untuk diketahui ya. Jadi nggak seenaknya aja bisa bikin radio, bisa cuap-cuap di atas seperti itu karena legalitas ini harus ditempuh ya. Tapi nyatanya gini, pertanyaan saya nih, jadi kesan API ini selama 26 tahun ini sebagai legend of radio Surya lain seperti apa sih? Jujur saja ya, kesan dan pesan yang sangat Ya mungkin oleh lu bawang juga atau jujur saja lah ya, bagi saya sendiri kenikmatan yang sungguh tiada kala adalah bersama juga. Karena kami bergerak di dunia penyiaran itu sekitar mulai tahun 2008, 1998. Yang menjadi cikal bakal yang menjadi cikal bakal radio saya itu adalah radio di Tasikmalaya. Kemudian berpindah ke salah satu radio besar dan berpindah ke radio Bogor
itu yang paling nikmat di antara itu adalah kehadiran. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau dulu tinggal duduk manis, Tinggal duduk manis. tinggal duduk manis siaran. Ya. Ya. Kalau sekarang harus menempuh minta izin ke tetangga, Ya. pakai payung pakai daun pisang sambil hujan-hujanan di tanah-tanah. Ada romantika yang Itulah yang paling Jadi berkesan. prosesnya ya, prosesnya. prosesnya. Jadi saudara abah makin digawe heula, cenah. Itulah bahasan dari pemerintah. Tapi kalau saya nangkep kemungkinan yang paling besar di Batu karena itu adalah juga sendiri. Saya sambil Iya. Iya. Bukan saya bahasa apa? Siapapun mungkin ya sebagai Iwannya ya, mungkin itu hal yang sangat membanggakan ya. Iya. Tapi sampai saat ini harus apa? bisa berkhidmat, bisa konsisten, bisa istiqomah di wilayah ini sampai mungkin aku bisa cerita selama di wilayah ini mungkin rewardnya atau satu penghargaan yang aku sangat berkesan mungkin orang lain nggak punya. Kalau begini buat kami tidak perlu dengan peniti, tidak perlu dengan lambang, terakui sebagai murid ya. Ini terhapus Itu mah semua Iwan dan Ahwat ya pasti ya seperti Pasti itu. banyak yang diri. Ya pasti banyak yang ngiri ya. Nggak semua orang bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi beliau itu dia selain punya hobi dan hobi itu memang direstui oleh guru dan jadi tugas apa ya? Ya. Silakan dapat kepercayaan dari guru kita. Nah, Kita tidak Tidak saya semua tidak saya semua. seperti ikutnya mungkin saya yang saya menambahkan mungkin secara kalau dulu saya masih belajar kemudian pada tahun berikutnya saya dipercaya masuk di manajemen kemudian karena itu kan orang tua meminta tugas kita Ya. kayak saya jalankan ya. Kalau misalnya secara pribadi saya melihat Api ini kita panggilnya memang kakak pertama kan itu kan di Bukan si ngokong. jadi Api ini kalau bagi saya ya Api itu Api itu guru ya. Api mendampingi juga Ya. karena yang mendampingi kita yang berawal pernikahan lagi jadi itu kan yang tetap eksis ya sampai sekarang yang saya ingat dan mungkin yang tersisa itu aku sama Api ya dia yang dari yang Kang Maman dari tahun yang 99-an ini Kamu kan masih di sini. pasti Teknisi. beliau teknisnya itu nggak bisa digantiin juga karena beliau yang dipercaya untuk memegang mesin pesawat ini PX itu namanya itu penambahannya itu misalkan geser nah saya pun secara pribadi kalau melihat Api saya mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun Api ini jadi role modelnya para penyiar dan selain Api juga di sini sebagai announcer ya. Satu Api itu di sini juga marketing dan sini. Kemudian Api juga di struktural itu adalah bagian penyiaran. Jadi kalau misalnya urusan penyiaran nih ada kondisi-kondisi tertentu atau misalnya seperti apa, ada konseling dengan para penyiar yang mendukung konseling itu Api dulu, baru masuk nanti ke manajemen. Nah kalau misalnya untuk saya sendiri juga saya selalu berpendapat ya, tidak ada satupun orang yang bisa bekerja sendiri ya. Apalagi di corporate kan. Ya. Inayang itu sangat sampai hari ini sangat terbantu dengan peran banyak pihak. Baik itu yang masih sekarang bersama-sama kita di sini, baik itu mereka yang ikut juga berkiprah, mereka menanamkan karyanya di Inayang. Secara pribadi dan atas nama keluarga besar katakan ini saya mengucapkan terima kasih. Karena karya-karyanya mereka meskipun mereka sudah tidak hadir di sini, baik itu rekan kita yang sudah mereka memilih untuk bekerja di tempat lain, kami mendoakan ya mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dan juga menempuh targetnya. Ataupun yang sudah almarhum, karena kita juga ada yang punya rekan-rekan kita yang sudah almarhum dan itu karyanya tetap ada di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Oke, jadi Terima kasih. berdua ini senior ini di radio ya. Tapi maaf nih bukan untuk pancang atau seperti apa ya. Tapi kan para Iwan penasaran juga nih terhadap suara mereka gitu. Tapi bukan buat nyanyi ya. Bukan buat nyanyi dong.
Jadi contoh ya, contoh. Salah satu program di misalnya yang Opening. Ya. Ceritakan gitu. Biasa Programnya apa itu? program tik. Saya program itu di Pesona Dangdut malam. Nah, kemudian di siang hari atau di pagi hari sekitar pukul 9 pagi sampai 11.30 ya kalau sekarang. Karena mendekati waktu azan zuhur itu acara Gerah Pasundan. Yang paling dominan karena kita pun ingin mengembangkan pula seni budaya yang hampir punah sekarang ini dengan keberkahan daripada dalam Kasukuan walaupun sudah meninggal dilanjut dengan dalam momen dan itu dalam setiap malam kami sekarang ini kita maju di acara wayang Bagian sekalian. Enggak, maksudnya gitu. Iwan awak penasaran nih sama brother-brother dan sister kita tuh, ya. Dengan kalau api lagi siaran tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya biasanya kan Kalau Pengen langsung suara kan di audio visual. audio visual, kamera api. saya kebetulan tidak ada yang istimewa. Nah, tapi kan orang itu kalau udah dengar tadi ya opening itu oh ini API gitu. Nah, orang penasaran juga nih dengan cara pembawaannya apakah sambil tiduran kah? Apakah sambil jungkir balik kah? ada yang istimewa nih, yang itu ini jujur aja aku belum tahu siapa yang bisa menggantikan api. Adalah program yang larang wayang golek. Itu susah loh untuk penyiar lain untuk menggantikan api. Contoh Kayak gimana? bahasa mungkin ya susah tahu apa? Itu ada etika dan estetikanya yang itu nggak mudah. Ya kan, Pi? Betul. Coba. Ditinang gitu. Kita kan belajar, kita kan baru gini-gini aja, nggak cerita ngobrol, meskipun bukan sekedar ngobrol, tapi kan tetap harus belajar senior kita. Dia selama 26 tahun kan berkiprah di dunia radio, mana? Lebih Api. Lebih Dari tahun kan. 78 Api. Tuh, dari 78 Ulah-ulah nyoba. lahir kan. Dan kita baru belum lahir, mereka kan udah lahir. Tapi lah, contoh Pi. Ini Jalan Pi. pura-pura nuju di Studio. acara di studio. Studio di akuarium. Nggak di sini aja Pi. Kita dengerin API membawakan program apa tadi? Halangan baik-baik. Halangan. Dari halangan. Wah. Gusti. Sorry. Atau halangan mana eta? Iyanya, beas. Wayang Wayang golek. Oke, Pi. Silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ucap wiwitan kalayan nyebat asma Allah anu maha beras tur masih hasakumna makhluk-makhlukna nu kumalenang di alam dunia. Nela papayu tinu maha agung nela pangraksa tinu maha kawasa. Culung waktu anu rahayu ingang mangsa nulugina kukupuhi bertenangan bawa beja paribasa. Pagelaran seni sudah wayang golek 3 lurah 100,8 di Awitan. Cek no. Saya kalau dengar kayak gitu kan biasanya nih Nur nih Siapa sih Net? langsung Ya, mungkin ini sebenarnya ya. jadi memang api itu yang memang saya pahami. Tapi tolong dong yang lain diajari. Luar biasa. Tapi ini sesuatu yang sulit dan kita Sangat luar biasa. Keistimewaan salah satunya karena memang dari program pemerintah pun kita kan selalu mengirimkan laporan ya, diminta untuk mengirimkan laporan kepada dinas-dinas yang itu berkaitan dengan program yang memang diwajibkan. Satu program pendidikan, keagamaan, kemudian pelestarian seni budaya. Nah, alhamdulillah di wilayah itu semuanya ada. Komplit. Ada, insya Allah. Itu pun karena itu tadi kan kita ada ini ya, ada wasiat kalau kita ini harus taat pada aturan agama dan negara. Kita harus cinta tanah air dan cinta juga terhadap agama juga. Iya. Jadi kita berupaya untuk jalan sini. Nah, alhamdulillah nih api yang bertahan untuk tetap eksis di dalam melestarikan budaya. Oke, kalau api tadi kan belum. Ini matanya udah kemana-mana aja. Tahu itu dia mau ngapain? Ya, tan dulu. Masih ada satu lagi. Kan tadi api itu membawakan gelaran wayang golek. Nah, ini kan senior kita. Ini lagi bintang nih.
Larang Wayang Golek ini kan tadi Api udah membawakan salah satu juga kan, ini senior kita juga tadinya kan dancer juga gitu ya. Ya masa sih nggak Coba juga. Kita coba aja program apa. Jadi seprosa deh, Api. Rakyat deh. Kita main udah tadi di kamar kan Kalau cewek saya terima. Jadi kalau Api kan tadi ada di beberapa program yang tadi ya, termasuk ada juga Api itu ketika ada program talk show itu ada sapa ya Pi ya. Betul. Untuk narasumber tertentu nih sama Api. Nah untuk yang lainnya itu biasanya saya kalau dulu saya memang masih siaran dan pensiun. beberapa program. Bukan pensiun tapi pindah ke belakang layar ya sekarang ya. Karena tugasnya kan, karena sekarang memang saya ditugaskannya ya untuk berada di belakang layar. Katakan ada frontliner, ada backliner ya. Ya. Tapi yang terpenting bahwa ketika memang dibutuhkan pasti saya ada. Bisa. Untuk program salah satu yang memang waktu itu saya sengaja kembangkan. Dulu itu kita punya program yang konsentrasi ke bidang pendidikan. Salah satunya bernama Fantastic School. Ya. Nah, Fantastic School ini program-program yang itu mengangkat tentang prestasi pendidikan, berita-berita sekolah-sekolah. Tidak hanya di lembaga pendidikan di pondok pesantren Suryalaya, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan di luar sana. Oke, berarti kan CM ini punya program ya, tapi keluar. Oke. Saya mau pergi ya. Oke, Tapi jangan ngobrol ke sana. dulu ya, kita kan dulu ya. Ya, Tapi setelah ini pesan udah berikut jam ini. 8. Tapi ini sekarang bagian siaran. Iya, makanya setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, kaget. Kaget. Aku pindah. Pak Api. Oke. Ini challenge-nya. Challenge. Challenge. Siap. Oke. Ini salah satu program yang ada di Radio Inayah, ya Fantastic School, yang biasanya itu ditayangkan setiap hari Minggu. Ini program membahas tentang berbagai macam hal terkait sekolah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Iwan Muda, ketemu lagi bareng Aryabi di sini di program Fantastic School Be Fun, Be Fantastic. Dan untuk kalian yang pengen mendengarkan program ini bisa simak di Radio Inayah di www.inayahradio.id secara live streaming, dan juga kalian bisa langsung pastiin channelnya di 100.8 FM. Kenapa? Itu pakai belinya di mana? Kita sampai ngomong Luar biasa. Jadi pantas itulah di antara rahasianya Inayah sampai sekarang masih eksis. Iya. Penyiar, Buset. manajernya juga luar biasa. Iya, mungkin sih karena Pantesan sih bilang tarik ke belakang ya. Iya. Karena mungkin bisa mengalahkan kaum kita nih yang baru muncul ya. ya itu sebenarnya sih kalau menurut aku ya itu tuh bukan karena kita itu ahli, tapi mungkin karena prinsip aku tuh gini, kita itu tetap bagaimanapun ya. Kendati pun udah punya bakat nih, tapi kalau nggak punya minat kan juga nggak bisa. Ya, betul. Jadi intinya untungnya aku adalah orang yang alhamdulillah sama Allah dikasih bakat dan juga punya minat juga, jadi minat belajar, minat berlatih. Kalau kita nggak punya bakat, mau dipaksain gitu. Tapi kan ini keren juga tuh kalian tuh sekarang ada podcast begini juga, apresiat lah. Sebagai mitra kalian saya apresiat karena nih Iwan Muda ini perlu diketahui bahwa ini adalah yang satunya dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakah. Bisa dilihat sih. Coba aja tutup. Yang satunya lagi ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakah. Jadi mereka tuh mengadakan kolaborasi gitu. Dengan tujuannya pasti kalian sama ya. Jangan. Ini nanti kesannya aku yang ngerti. Oh enggak. Itu untuk mengungkapkan aja bahwa kita punya tujuan sama, punya motivasi, punya visi, punya misi, semuanya sama pokoknya ya. Jadi ini karena kalian udah tadi challenge kami sudah terima, berarti kalian harus serius karena tadi kita ini diajakin ngobrol. Ada aja mau tahu ini biar lebih bagus mungkin. Mungkin. Banyak kewajaran itu untuk diminum ini bang. Tapi sebelum gini dari siapa ini? Ini kenalin dulu nih. Dari tadi ada tayangan ya di slide kita ada namanya Bang Kopi.
Mang kopi, sorry, balik Balikan deh. Jadi Mang Kopi. Tiba-tiba mengklaim jadi bang. Sorry. Baru jadi baru episode bang. Terus sayang buka kopi. Ya, ini salah satu sponsor kita ya yang mungkin bahkan sampai nanti ada nih Mang Kopi nih. Tuh, ini ada beberapa varian. Ada berapa varian? Katanya sih kata ownernya ini baru 5 yang kirim ke sini katanya kesorean kita tadi. Iya, ini ada teh, ini ada kopi. Ya, jadi kalau misalnya Kopi. kita lihat nih, biasanya kan kalau bapak-bapak mah milihnya kopi hitam ya. Yes. Tapi sebetulnya aku juga milihnya kopi hitam. Enggak, kalau saya saat ini sih pilihnya kayak gini nih. Tapi ini boleh dicoba. Ya boleh dong, kan bukan pajangan. Kan sebenarnya yang masukin ini manajer kita. Jadi kita mengucapkan terima kasih untuk Mang Kopi. Mang Kopi itu ngomong-ngomong tahu nggak posisinya di mana? Di mana? Mang Kopi itu ada di Studio 611 Motor Custom. Jadi ini di bengkel sebetulnya. Basket tuh Timingnya. Satu motor custom. Posisinya di mana itu? Cek. Dekat banget dengan kampus kita, dengan kampus. Oh yang di pinggir itu, main kapus sebelah bawah. Rasa segar dengan sangat nyaman di tenggorokan. Nah, kita di mana ya? Thailand ya. Oke, boleh dicoba dong. Coba tuh. Oke, boleh. Jadi untuk Iwan. Silakan pilih aja. Oke, aku pengen kopi hitam aja. Biar keras. Diminum. Jadi untuk Iwan dan Awat semuanya, nih kalau misalnya kalian pengen Instan ya, langsung ya. pengen custom motor, pengen modifikasi motor Ya. nih, terus pengen juga repair motor dan oli dan sebagainya, itu datang ke situ dan nggak bakalan bete. Baik. Karena kan iya di situ kan bisa sambil kopi, Nah, bisa sambil kopi, bisa sambil jadi sambil kalau juga. biasanya kita nunggu yang lagi benerin motor kita sambil nundutan. Nah, ini mah enggak, sebab ada kopi, Mang Kopi, Kopi. custom brew Studio and machines. Nah, itu. Studio 611. Oh, tadi bentang mah. Custom brew. Bahasa Inggris. Custom brew, custom brew, custom brew. Brew and brew. Brew. High blend itu susah kalau bicara bahasa Inggris. Ini adalah ini kalau misalnya kita perhatiin ya ini kan salah satu nih mitra kita yang ini juga UMKM. Ya. Jadi ide bisnisnya tuh keren juga kan di sini. Dia ada yang bengkel, terus dia juga adain Oke. iya adain juga hoki. Karena identiknya kan kalau misalnya orang lagi Nunggu. nunggu untuk untuk Ya, bener. modif atau apa, identiknya kan ada kopi. Ya. Dan kan enaknya gini tuh, Cek, kalau misalkan belum habis juga bisa dibaca. Oh, bisa ini bisa dibawa kemana-mana. Kamu tidak boleh kamu. Iya banyak. Nya tuh. Yang kesian itu kameramen kita nggak bisa. Ya, Kamu mau disisain ya. Oke, ini balik lagi nih orang kalau tadi kan ngobrol siang. Ya. Sebenarnya ini aku mau nambahin juga. Ya. Untuk Inaya Radio itu, kalau misalnya kita melihat ya perkembangan radio itu sekarang tidak hanya sekedar di konvensional. Ya. Sekarang radio digital juga kan tidak hanya hal digital itu sedang dikembangkan atau tetapi untuk radio Inaya sendiri kita yang dengan mengambil program heterogen ya multi segmen itu kita berupaya untuk meng-hire untuk membackup kebutuhan masyarakat Ya. seputar informasi, Ya. kemudian seputar promosi juga, Ya. seputar hiburan juga. Yang itu insya Allah kita ini selalu mengikuti aturan-aturan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah lembaga terkait. Setuju. Dan kalau misalnya sekarang nih kita perhatikan, Inaya Radio memperhatikan nggak kalau kami bekerja sama dengan lintas lembaga, kemudian juga kita memberikan ruang untuk para mahasiswa Iya, sangat memperhatikan lah. Kan dalam gini aja kita sekarang dari kampus mau promo atau acara apapun ya sekali yang salah kita butuhkan sebab memang gini juga walaupun zaman atau era sekarang orang lebih cenderung ke digital tapi juga ada ruang-ruang tertentu yang memang banyak yang bersuara radio harus masuk gitu ya. Dan Benar. apa istimewanya coba Apa? frekuensi radio dengan jangkauan internet perbedaannya. Ya. Secara bahasa awam aja ya kita bahasa datanya. Jadi kalau misalnya frekuensi radio itu jangkauannya lebih luas. Ya. Dan termasuk ke pelosok.
Ya. ke wilayah-wilayah itu belum terjangkau oleh fasilitas internet. Makanya kenapa pemerintah waktu itu kita terjadi COVID kan? Ya. Ingat nggak? Ya. Ketika itu sekolah harus daring. Ya. Makanya radio itu digandeng oleh pemerintah untuk melaksanakan program pendidikan daring. Karena bisa menjangkau Jangkauannya ya beda dengan provider ya. Iya. Kalau berbicara tentang jaringan saluran radio memang ke pelosok-pelosok juga asal pas aja frekuensinya itu kita dapat Jangkauannya Iya. buatannya bagus. Dan juga kalau misalnya nih Tivan tidak memiliki perusahaan. Kalau misalnya beriklan di radio kita sebetulnya itu ada jadi sekarang ada Wispot, ada MD juga. Kita ini membuka Ya. luas. Ya. Dan jangan khawatir nanti akan kalah oleh digital sebetulnya enggak juga. ya karena Itu punya keistimewaan masing-masing kan. kita pasti dan ini punya fans Ya. punya fans tersendiri ya kalau radio ya. Pendengar kita dari beragam kalangan karena kita multi program ya. Iya. Ini. Dan juga kalau misalnya kita perhatiin tuh zaman sekarang ini kan orang penuntut gitu untuk informasi itu selalu cepat aja masyarakat. Kita sesuaikan gitu untuk program apa saja dan bagaimana penyampaiannya, entah itu secara komedi, entah itu secara apapun, itu kita sampaikan program-program dan informasi agar bisa diserap oleh masyarakat. Sekarang Ya. Mungkin tadi kan kita udah coba mengundang dari salah satu penyiar yang masih eksis sampai sekarang ya. Yang ada di belakang kita itu API ya. Dan kalau JMI kan udah enggak siaran lagi sekarang. Nah, penerusnya nih Ada berapa orang dan siapa aja? ada banyak. Jadi siapa aja? sebetulnya aku nggak siaran banget enggak juga sih ya. Jadi masih ada program yang dilaksanakan. Jadi dari zaman dulu nih. Ini dari manajerial dulu. Dari unsur corporate-nya. Jadi untuk corporate itu unsur pimpinan itu dari putra dan putri bangsa Barano. Kemudian ada diturunkan lagi kepada otomatis kepada cucu cicir dan tugas gitu. Dan untuk kepenyiaran di Indonesia itu secara manajerial dari Pak Haji Karkan, kemudian dikembangkan ke Ibu Haji Ania. Ya. Semua itu punya peran masing-masing. Kemudian juga waktu itu sempat juga dikelola oleh keluarga Pak Haji Diri. Intinya semua itu punya peran. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. dilanjutkan lagi oleh para cucunya nih. Itu program, membuat kreasi ini dan itu. Kemudian juga hari ini pun sama kan kita ada supporting nih, ada supporting dari berbagai pihak gitu. Kita yang menyadari bahwa kami ini adalah tim support untuk pondok pesantren yang lain, maka kami otomatis memberikan uang juga, tapi butuh tim dong. Ada tim frontliner nih, ada tim backliner juga. Tim backlinernya yang masih dilakukan sekarang itu salah satunya di teknisnya ada Ahmad. Kemudian juga ada Ade Trok. Terus di tim produksi itu zaman dulu tuh ada tim Meriwat Tanah juga dulu apa kabar dulu. Kemudian sekarang ada lagi penggantinya beliau itu ada ada Dewa Adian. Oh iya. Dewa Adian. Dewa. Kemudian ada tim hospitality-nya juga kita. Berikutnya lagi untuk di tim frontliner. Di frontliner tuh ada ternyata ada pilihan. Untuk di program grup bagian etnis juga. Etnis, kemudian untuk di program Islami, kajian Islami itu ada Ustadz Agus Samsul Basar. Atau kalau dikenalnya itu di program kita tuh Ustadz Agus Sambas. Ya, Samsul Basar. Di program kajian Hinaya, setiap pagi itu ada kajian, itu pagi-pagi itu setiap hari itu ada Pak Agus Samsul Basar. Berikutnya lagi ada sore lagi nih jelang senja. Itu ada programnya, itu kajian juga. Itu dipandunya oleh Bang yang hari ini juga ini jadi tempat kerja kita yang dia yang nyiapin kan untuk syuting kita malam ini. Kemudian juga untuk program program musik itu. Kita ada program musik namanya Resi Siang, itu ada Iqbal Hitam. Kemudian untuk Iqbal Hitam. program pagi
Program pagi itu ada Pagi Super, ada news, ada musik, dan juga ada interaktif. Ya. Itu Varia Super. Karaoke masih ada? Ada setiap weekend. Oh. Jadi untuk Varia Super itu ada Doi Dayananta, Ya. dan juga ada Memang Ajai. Terus untuk yang program siang, program pagi lagi nih ada pagi sampai siang itu beberapa sudah ada kita. Kemudian untuk yang sore ada ngobrol bareng sore. Itu ada Yani Kaneta, ada Ibu Ita, kemudian juga ada teman-teman yang lainnya tuh biasanya kalau misalnya kita lagi ngumpul, kita suka bikin dadakan gitu bareng-bareng siaran. Kemudian dilanjut lagi tadi kan ada Jalan Saja. Nah malamnya ada program lagi Ngobrol itu diisi juga tuh oleh Doma. Kemudian lagi ada program lagi di malamnya selain programnya Api dia Pesona Dapur dan juga ada Warna. Itu ada program setiap weekend. Ya. Malam minggu itu ada program cinta. Jadi cerita sekitar Sultan. Itu banget juga. Ada juga Nurianto yang isi di nomor bar weekend ya. Maaf ya. Ngobrolin cinta dia. Iya. Nah untuk program-program khusus lainnya kita ada program podcast namanya ada Dinsi Talk. Itu saya bikin dikarenakan kita lagi era-era kita apresiasi dong Dinsi. Kemudian berikutnya lagi ada program lagi nih menyesuaikan juga program-program yang misalnya terkait dengan beragam informasi dari masyarakat. Ada Salam Sapa. Dan kita itu mau ganggut nih. Program favorit kalian. Bang juga kan tidak hanya tayang di YouTube stasiun beda radio ya. Tapi juga mengudara. Tapi mengudara juga. Setiap hari. Hari Minggu. Oh, weekend. Kita dikasih waktunya setiap hari. Minggu. Kalian akan ada tuh tapi di setiap Jam berapa ini? jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Jangan lupa mendengarkan. Ya, jadi kalian bisa cerita. Iya, betul. Dan untuk ini ya, untuk kalian berdua yang kalian punya ide waktu itu dan untuk menyambutnya karena merasa apresiat aja. Ternyata nih ke kalian punya rencana besar. Kemudian mudah-mudahan sih dengan ada juga ada teman-teman lain yang juga punya interest ya. Ya. Bisa buku. Ya, mungkin gini, ya kembali ke program kita juga memang ya kami juga alhamdulillah ya setelah ngobrol beberapa lama. Ternyata makin sini kompak. Ya, kita udah keluarin program naon sih. Tapi kita nggak ngerancangnya ya pakai baju lengan panjang, enggak. Cuman pas kita itu bukan mau pakai. kira-kira kita harus menggandeng siapa gitu kan? Kita harus curhat ke siapa dan ada beliau Yang memang bisa mewujudkan dari keinginan kita. Padahal kita apa sih kita ya? Duduk aja, duduk sih. Saya Pak. Jadi ya kita sudah berterima kasih banget ya Cik. Sangat-sangat bisa support ke kita diberikan ruang tempat untuk kita ngobrol kayak gini ya. Ya tapi kan ngobrolnya bukan sekedar Bukan saya. Dan tentu benar-benar bermanfaat ya aja ya. Amin. Selalu. Apa? Ada WA masuk. Oh, ada WA masuk dari Ikon Ahmadina ya ini. bacain Bandut. Oke, saudara-saudara ini ada dan gak usah disebutin nomornya ya. Gak usah disebutin nomornya ya. Nomor sekian aja XX. Al Yemi. Ini dari Iwan. Oke, sebelumnya bisa dibacain itu kalau mau WA kayak ini ke mana? Kalau mau ke kita, kalau mau WA ke kita tentang apapun kuis bintang tamu, terus mau tanya-tanya seputar apapun. Si tema juga kali ya? Ya, bisa karena kita sangat opening ya. Bebas. Sangat terbuka. Jika benar bahasa Inggris tapi Padahal benar kan? Bisa WA di 0857. Iya, 1 bisa baca dang. Aduh, 0851 751 00860. Tadi 60. 60. Saluan 60. Ulangi lagi. Oke, ulangi. 51 75 100860. Jadi kamu tinggal WA aja ke nomor itu, kita akan bacain kayak ini guys, saya sebutkan namanya ujungnya 792 untuk Aliebi.
Apa pesan untuk generasi muda broadcasting? Waduh, Oh berat ya? kayak nama pakai Irna aja ya. Pesannya seperti itu ya. Saya Untuk anak-anak muda. ada generasi muda broadcasting katanya. Ya itu tadi karena ini dunia broadcast itu kan berkembang terus ya. Ya, Jadi bagaimanapun itu kita tetap satu harus upgrade diri. Kita harus lakukan upgrading dengan Ya. belajar berlatih. ya, Ya itu cari tahu lebih banyak dan kenali. Yang pertama sih yang aku lakuin dulu adalah supaya ini kita tetap bisa bertahan kan. ya betul. Kenali benar-benar kenali diri kita. Diri kita. Kenali diri kita. Semakin kita banyak berlatih dan belajar, makin kenal dong dengan diri kita. Jadi kita justru dapat lagi menggali ini. Ternyata kompetensi aku nggak cuma di satu hal ini. Ya. Oh ternyata karakter vokal aku tuh, warna vokal aku tidak hanya di satu hal aja gitu. Misalnya, karena kalau misalnya seperti penyiar ya, announcer misalnya, Ya. contoh, announcer itu biasanya mereka itu punya alter juga. Ya, Jadi warna suara lainnya. ya, Ada yang itu dia bisa jadi figurnya nih misalnya contoh. Ini figurnya jadi misalnya jadi anak kecil, ya, misalnya jadi apalah gitu ya, menjadi aki-aki gitu. Iya, Kayak gitu. Dulu kan kita punya tuh penyiar yang kayak gitu, yang multi gitu. ya. Ya kan? Multi Saya space gitu. sebentar, ya betul. Termasuk aku pun sama. Apalagi waktu itu aku dulu sempat jadi dapat film. Wih, Jadi otomatis tuntutannya banyak. dapat film. Dapat film. Jadi dapat film. Dan itu tuh kita dituntut untuk bisa mengeluarkan beberapa alter vokal kan. Ya, Entah itu jadi anak kecil, entah itu jadi nenek-nenek, entah itu jadi, pokoknya dituntut kita itu secara MC-nya, secara apa aja gitu kan. Sama dengan penyiar pun, gali lagi, kamu punya kemampuan apa. Karena salah satu alter pun aku di sini ada, selain aku jadi penyiar yang bernama Ayemi itu, ya. ada juga tuntutan lain nih dari alter. Ya, saya satu lainnya. Jengkol. Juga Kok Sarina nih? Ini kalau ada Ini ya. aja ini cengkom teh Ya, karena kan terungkap sekarang. ya hal-hal itu tuh justru membantu untuk program ini berkembang. Ya. Dan itu segmennya kan berbeda-beda dan itu dibutuhin kok. Jadi jangan khawatir untuk kalian di dunia broadcasting. Satu, pelajari teknologinya. Oke. Kedua, gali lagi kemampuan kamu apa untuk para voice talent. Ya. Itu jangan gengsi ketika kita punya warna-warna vokal yang beragam. Ya. Misal, tidak hanya tuh suara ganteng, suara cantik tuh. Ya. Justru suara-suara yang seperti si Angkom Ya. itu tuh juga dibutuhin. Betul. Dan itu bisa kok pas itu Betul. maka tuh sekarang kalau aku perhatiin ya, anak-anak muda sekarang itu mereka itu kan pintar-pintar untuk melakukan yang berkaitan dengan publicity. Ya. Kan sekarang banyak yang jualan online. Ya, kayak host-host di TikTok, Itu kan nggak mudah loh. Ya. host-host di Betul. Shop. Dan memang ini ya, mungkin untuk teman-teman juga, memang artinya walaupun sekarang dunianya memang kayak bilang dunia digital juga, orang tuh penyiaran juga mulai bisa kira ada yang nyebutin mulai berkurang, tapi teman-teman jangan ngerasa jangan ngerasa bahwa kita mau habis nih ya penyiaran gitu ya, tetap terus gali potensi sebab ya menurut pengalaman saya kan, saya punya pengalaman mana kan, saya nggak pengalaman ya. Jadi Pengamalan tuh. pengalaman Tolong kasih pengalaman. pengalaman. Jadi gini, jadi suara radio itu kan menurut saya mahal. Makanya gini kan, radio itu sifatnya itu auditif. Ini kalau dikapai dasar di kan, Kalau di manajemen pasti itu udah nggak dihitung lagi karena kita coba kalau tuh orang kok. Jadi artinya gini, suara radio itu kan sifatnya auditif, jadi memang hanya didengar dan hanya sekali. Itu mahal menurut saya, nggak bisa diulang kayak YouTube dan kayak video yang sekarang kan. Jadi hanya sekali, dan itu menjadi itulah mungkin saat itu kenapa radio itu. Dan kalau saya juga kalau di perjalanan ya, kalau lagi nyetir misalkan kemana gitu, pasti kalau ada pun di head unit di mobil saya itu kan udah ada banyak fasilitasnya. Ya. Cuman kalau bicara tentang radio, saya pasti ke radio dengerin. Karena apa?
sesuatu kalau misalkan diputerin lagunya yang sesuai dengan mood kita, dengan suasana kita, itu beda sangat beda. Cep. gitu terus itu tak beda. Karena radio itu interaktif. Nah, dan Mungkin salah satunya, padahal kita kalau dan saya punya pengalaman di naya ini dulu tuh. putus cinta. Oh, bukan ya. Program kajian ya? Bukan, dulu itu saya penggemar berat Sony. Oh iya. Nah itu Sony salah satu penyiar. Sony. Ada Sony, ada Inboy, ada Andi. Sony. Jadi waktu itu saya kelas 1 SMA ya, kebetulan saya di sini. Jadi kalau perlu tadi mau ujikan mau. Iya. Jadi dulu tuh kalau sama pacarnya lu itu kita beli kertas. Beli atensi. Atensi. Pakai atensi dulu. Kertas Dan atensi. itu di siapa siapa dulu? Berarti sebutkan Oh, enggak lah, itu kan buat referensi aja. jadi pulang sekolah itu kan kita udah beli nih. Wah, Ke gitu ya, ke si sebutin lah. Bahagia banget. Bahagia kirim lagu teh, aduh mau dibacain Ya, sama pengalaman harus. Sony teh, asa kumaha gitu. Enggak. Iya. Soalnya memang kan juga waktu itu zaman tidak sekarang kayak sekarang kan. Yang itu. Padahal itu kita beli ya. Beli dulu mah, Iya. beli dulu itu beli atensi. Kertas atensi yang kita tulis, yang kita harus kirimin lagi, yang nanti dibacain, tapi kita tahu nggak? Ya, betul. Dan itu dari itulah ya bahagianya tuh dulu alhamdulillahnya aku tuh sempat ngikutin dari teknologi gitu kan. Yang dari masih zaman atensi. Ya. Terus juga dari zaman kita belum ada komputer yang memadai gitu Ya. kan. Nah aku tuh dulu sempat siaran kita Pika Studionya. Wah. Insiden tapi Pika Studio sebenarnya. Jadi dulu itu ketika aku siaran di bangunan belum kayak begini. Ya. Lagi dibangun dan kita tuh pindah ke bawah. Oke. Dengan towernya juga yang masih kecil kan dulu. Dulu kan kita nggak bisa terus semudah itu download lagu gitu kan dia udah Iya. Nah rekamannya tuh di kaset sebenarnya. Ya. Lagi siaran muterin itu lagu tapi tiba-tiba lagu limitnya. Kemana? Emang jadi benar-benar tinggal kasetnya. Ya. Nah si Wita nanti ngambai. Apa ya? Terus dia itu ngambai gitu ya. Itu aku mah masih ngalamin gitu ya dengan mencari berita juga kami penyarian dulu. Kami mencari berita itu dari clipping koran. Ya. Media cetak kan dulu masih berjaya. Dan itu mungkin salah satu media kalau Dudin angkat kaki itu kan ada kelihatan tuh. Ini saya follow. Nah, Di salah satu di ini karena Benar diambil ini benar bersejarah di Indonesia. Bahkan ada yang lebih jago dari ini. Ya, Ini yang terlalu belakang. Dilicem. Tadi kan dilicem. Ya, jadi Ya. dulu itu kita berangkat dari kertas atensi, kemudian jatuhnya ke telepon, kemudian ke SMS, Oke, kemudian berangkatlah akhirnya ada satu lagi deh. Cek Al gini, Cek Al ini ya. Al kan sih? Mulut. Ini saya pengen tahu prestasi yang mungkin berkesan untuk Inayah ini selama perjalanan 26 tahun ini. Kalau ada nggak di sini yang bisa ditampil dilihat? Nah, kalau misalnya ini nih Ibu ini sebagian dari dari apresiasi ya. Ya, Dari apresiasi yang diperoleh dari para mitra Inayah. Itu saya harus di sini dulu gitu. ya. Ya jadi itu sebagian dari mungkin ini secara budaya jadi kan media apresiasi ya dari berbagai mitra Inayah Radio. Dan kalau bagi aku sih goal yang paling besar itu bagi Inayah Radio adalah ketika kita bisa bertahan di era yang penuh tantangan sekarang terhadap media radio. Ya, betul. Karena ini bukan kecil loh tantangannya gitu. Itu kayak Annie Sutton ya? Gimana tadi? Kayak Annie Sutton gitu. Mode bertahan. Di Murah era tuh. Dan itu tidak mudah. Kami bersyukur banget ternyata kami bisa bertahan. Ya. Bertahan dan mudah-mudahan sih kedepannya nih kita bisa bawa pasal yang lain juga. Kemudian juga sama lagi ya boleh ya mengucapkan terima kasih untuk tim kami yang sudah sekarang ini mereka punya lapas sendiri. Ya. Kami tidak akan melupakan itu dan kalian tetap berlakukan juga. Halo. Dan untuk teman-teman yang masih sekarang eksis dengan kami, semoga ini kalian juga tetap bisa bisa tetap solid dengan kita. Amin. Ya. Dan kita mampu untuk mengembangkan Ya. undang-undang lagi. Dan banyak hal mungkin yang harus kita kupas sebenarnya ini tapi karena mungkin ada keterbatasan hati kita ya. Ya. Mungkin
minggu depan kita pertemuan dengan beberapa Boleh nggak request dong? Boleh, boleh. Tidak. Siapa gitu bintang tamunya? Oh berarti Iwan Awad boleh request. Boleh, nanti Ya, di WA tadi, Ya. terus yang kalau di Instagramnya Boleh DM juga nih. iya, juga kita Apa Instagramnya? Inaya Radio. Inaya Radio. ini bener nih, jadi episode ini dirancang untuk Biasa dirancang. Penegasan. penegasan. Jadi benar-benar tadi ya salah satu tadi si Apia itu kan legend ya of Radio Suryalaya. Keke saya maka dia. Terus ini sebagai manajer kita, Ce Alyemi ini kan sebagai manajer kita juga merancang Ya. dari program kita ke depannya seperti apa, dan beliau selalu memantau perkembangan dari semua program yang ada di Inaya termasuk kita. Itu kan baru 2 episode. Iya, tapi tetap kan bakal dipantau terus. Makanya tadi masukannya apa nih rancangan ke depannya gitu. Ya boleh. Kalau Pak. misalkan ya Oh, jadi memang dirancang ke program ini kita nggak tertutup terbukanya dari semua kawan dan Iwan juga awat. Jadi Iwan awatnya untuk meminta dari narasumbernya siapa dan temanya tentang apa, silakan. Bukan kita kehabisan ide, sangat banyak ide kita, tapi karena ya dari Ada ruang apresiasi. Ya, kita ruang ngisi kepada ya gitu kan, memberikan ruang juga. saran siapa nih kan Mungkin seperti kan dari saya sebagai closing boleh. Kalau closing statement silakan. Oh, karena jadi begini, mungkin saya melihat bahwa Inaya Radio kan sudah 26 tahun sih. Ya. Udara ya. Jadi saya mungkin melihat Inaya ini tidak hanya sebuah radio seperti yang lain, tapi ada sebuah kekhidmatan yang saya tangkap ya. Bahwa khidmatan adalah seorang guru, ketulusan seorang murid terhadap guru. Dan juga tentunya kemana beliau sampai 26 tahun. Terus menjadikan apa yang diperintahkan oleh bangsa itu jadi pegangan bagi mereka Ya. untuk terus berkarya. Dan saya yakin dalam setiap program yang dilakukan itu ada muatan dakwah. ya Iwan Awad. Nah itu ya, jadi ini mungkin yang paling penting, pesan dakwahnya itu tetap tersampaikan kepada Iwan Awad, dan tentu kami juga selalu berdoa untuk Radio NHM semoga selalu terus berjaya di udara. amin. Itu ya, Amin amin. Untuk mengudara di jaya Jaya. jaya di udara. Wah, Jaya. Oke, baik teman-teman, Iwan Awad semuanya, ini episode kedua kita sudah selesai. Terima kasih guys, sekali udah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kalian. Terima kasih Sama-sama. untuk kerabat kerja juga di sana. Malas beres. Juga yang belakang PAI. Ape. PAI juga sekarang sudah Udah pernah. kemudian udah datang pada kita. Kita alhamdulillah sudah selesai. Kita mohon pamit undur diri. Kita tunggu lagi episode selanjutnya di podcast Bangdu. Bukan sekedar ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.